Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku seiman, Bapak Ibu, para jamaah dari Ikatan Alumni SMA Negeri 8 yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini Allah Subhanahu wa taala perjumpakan kita di majelis yang mulia ini, di tempat ibadah ini. Semoga langkah kaki kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Satu langkah menggugurkan dosa-dosa kita, langkah berikutnya meninggikan derajat kita, dan semoga kehadiran kita di sini akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, hari ini sudah masuk hari ke-27 bulan Sya'ban. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Ramadan, dan tentu kita telah berulang-ulang berjumpa dengan Ramadan. Boleh jadi sejak baligh sampai sekarang sudah ada yang sampai mungkin sudah 40 kali bahkan lebih. Sudahkah kita jadikan Ramadan kita sebagai bekal terbaik yang kita bawa untuk nanti di yaumil akhir? InsyaAllah pagi ini kita akan membahas kajian dengan tema yang tertulis bekal terbaik untuk akhir. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu hadir memenuhi undangan dari Ikatan Alumni SMA Negeri 8 Angkatan 87. Tujuannya apa Bapak Ibu? Apa tujuannya? Reuni, silaturahim, atau bekal untuk hari akhir? Salah undangannya, makanya datangnya nggak banyak. Coba kalau undangannya konser musik, waduh, nggak cukup lapangan. Betul, karena manusia untuk membekali diri untuk akhirat itu subhanallah betapa bakhilnya, betapa malasnya. Padahal setiap kita tahu kita pasti mati. Ini yang di hadapan saya calon-calon penghuni kubur semua ini. Mungkin saya duluan Pak, wallahu a'lam. Tapi kita semua pasti mati. Baik, saya awali dengan sebuah kisah. Kisah yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Bainama ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja. Ketika suatu hari aku keluar, kata Rasul, dengan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inda suddatil masjid, dari salah satu dari pintu keluar masjid. Ja'a rajulun, datang seorang laki-laki, fasuila, lalu bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapankah gerangan tiba hari kiamat? Kalau bapak ibu ditanya, Pak, Bu, hari kiamat kapan datang? Apa jawabannya? Mana gue tahu? Nyolot barangkali. Ya nggak tahu, pokoknya pasti ada. Rasulullah
ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, beliau tersenyum lalu bertanya balik kepada sahabat yang bertanya, ma'adatu laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk bekal hari kiamat itu? Coba kalau Bapak Ibu ditanya, Bapak Ibu sudah punya bekal apa untuk hari kiamat? Pasti ngomong, belum banyak. Sudah siap belum? Belum Ustaz. Kapan persiapan? Nanti dulu deh kalau sudah pensiun. Nantilah kalau umurnya udah 70 tahun. Nantilah bla 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 bla. Adakah yang bisa menjamin kita akan terus diberikan kehidupan sampai kita bekalnya cukup? Manusia terkadang lalai. Maka begitu ditanya oleh Nabi SAW, ma'adatu laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk bekal hari kiamatmu itu? Laki-laki itu tiba-tiba tunduk dan menangis. Ditepuk oleh Rasul punggungnya, ditanya kembali, ma'adatu laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk itu? Lalu laki-laki itu mengangkat kepalanya sambil terlihat air mata yang terus mengucur. Makathir ya Rasulullah, bekalku belum banyak ya Rasulullah. Salati wa siyami wa sadaqati, baik salat sunnahku, puasa sunnahku, sedekah sunnahku, makathir, belum banyak ya Rasulullah. Walakinni, tetapi aku, wallah, demi Allah, ahabballah wa ahabbar Rasul, aku sangat mencintai Allah dan aku mencintai Rasul. Mendengar jawaban sahabat itu, Rasul mengatakan, anta ma'a man ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, cinta gak kita kepada Allah? Kok gak ada yang jawab, cuma ngangguk-ngangguk? Malu kayaknya mau jawab. Cinta, mana buktinya? Kita cinta gak kepada Rasul? Cinta, tapi terkadang teori di lisan. Untuk kita mencintai butuh bukti. Bagaimana sikap kita terhadap Allah, bagaimana sikap kita terhadap Rasul, bagaimana amal perbuatan kita sehari-hari. Maka Rasul mengatakan, engkau bersama yang kau cintai. Artinya kalau engkau benar-benar mencintai Allah dan Rasul, buktikan engkau pasti akan bersama dengan Allah dan Rasul. Kalau begitu, apa bekal terbaik kita untuk akhirat? Mencintai Allah dan Rasul. Kita buktikan dengan apa mencintai Allah dan Rasul? Dengan iman dan takwa. Yang iman dan takwa itu harus dibarengi dengan amal saleh, bukan amal salah. Karena betapa banyak umat Islam, dia beramal menurut kehendaknya, tanpa mengikuti aturan Allah dan Rasul. Meskipun kalau ditanya, apakah Anda mencintai Allah dan Rasul? Cinta dong. Saya yakin Bapak Ibu mencintai seseorang ketika orang itu mengatakan aku pun cinta kepadamu, lalu tidak membuktikan cintanya, gombal, percuma. Karena ketika kita mengucapkan rasa cinta, ana uhibbullah, ana uhibbur Rasul, jangan hanya kalimat retorika yang terucap di lisan, tapi buktikan kira-kira seperti itu. Ilustrasi berikutnya, Bapak Ibu, biasanya di negara kita nih khususnya, ketika menjelang akhir-akhir Ramadan, yang kita lihat di dalam berita, di TV, dimanapun, itu berita tentang apa? Menjelang Idul Fitri, mudik, betul? H-5 sudah diatur sampai H+ sekian, diatur lalu lintas, macet sana sini. Itu laporan, disimak terus. Qur'annya gak pernah dibuka. Saat orang mudik, bekal apa yang dibawa? Subhanallah, itu yang namanya mobil, di atas ada punuknya mendadak tuh Bu. Langsung yang namanya motor aja pakai tambahan bagasi loh di belakang. Dan subhanallah, semua bekal hidup dibawa. Biar apa? Nyaman ketika nanti sudah sampai di Udik. Kita akan mudik bukan ke kampung, tapi kita akan mudik ke negeri akhirat, darul akhirah, yang itu kehidupan kita yang sesungguhnya.
Kalau mudik saja hanya beberapa hari, beberapa pekan mungkin, kita hanya betul-betul membekali sebanyak-banyaknya. Lalu bagaimana kalau kita mudik ke negeri akhirat? Yang itu adalah negeri abadi. Bapak Ibu, patut kita catat. Kehidupan kita yang sesungguhnya bukan di sini, tapi nanti di yaumil. Mari kita buka surat 29 ayat 64. Surat Al-Ankabut ayat 64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib." Kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan, senda gurau, main-main, sukacita. Itulah dunia. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sedangkan negeri akhirat itulah sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya. Di ujung ayatnya Allah berfirman, apa kalimatnya? Apa terjemahannya Bapak Ibu? Apa terjemahannya ujung ayatnya? Lau kanu ya'lam. Seandainya mereka yang dimaksud siapa Bu? Kita semua. Kalau kita tahu kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya itu bukan dunia yang sesungguhnya, Anda pasti akan mencari kehidupan yang sesungguhnya itu. Anda akan membekali bekal yang terbaik yang Anda akan bawa menuju akhirat. Apa yang terjadi? Maka ketika tadi sahabat mengatakan aku mencintai Allah dan Rasul, di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah, karihallahu liqa'ah." Barang siapa yang betul-betul ingin cinta, ingin menemui Allah, ingin betul-betul berjumpa dengan Allah, Allah pun ingin berjumpa dengannya, Allah pun ingin menemuinya. Barang siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah pun benci berjumpa dengannya. Maka Ummul Mukminin ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kita benci kematian?" Ada yang gak benci kematian? Orang gak mau mati, kepenginnya hidup. Lalu apa yang dimaksud benci kematian? Yang dimaksud benci kematian adalah orang-orang kufar, orang-orang zalim, orang-orang fasik, yang apabila dia mati, dia gak mau ketemu Allah, karena tahu pertanggungjawaban yang sangat berat. Adapun orang yang sangat ingin berjumpa dengan Allah adalah orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang apabila mati dia rindu ingin berjumpa dengan Allah. Allah pun rindu ingin berjumpa dengannya. Kalau bekalnya cukup, maka di dalam kehidupan ini untuk bekal akhirat kita harus membekali diri. Apa bekal terbaik kita Bapak Ibu? Takwa. Apapun bekal kita yang terbaik, satu, takwa. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Baqarah surat 2 ayat 197. Ayat ini di awal ayat terkait dengan orang-orang yang akan melakukan ibadah haji. Coba Bapak Ibu, orang berhaji bekalnya apa? 2 koper besar kadang-kadang. Pakaiannya, bahan makanannya, uangnya, semua. Tapi semua bekal terbaik apa di ujung ayatnya? Watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Tadi telah dibaca oleh qari'ah, tadi telah diterjemahkan. Saya pas masuk lagi dibacakan ayat yang ke-20, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, yaitu surat 59 Al-Hasyr ayat ke-20.
Mungkin dibaca tadi biasanya dari ayat 18. Tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga itulah yang meraih kemenangan. Yang gak meraih kemenangan berarti gak bakal masuk surga. Maka supaya kita masuk surga, di ayat 18-nya Allah perintahkan apa di situ? Orang beriman secara khusus dipanggil Bapak Ibu. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, ittaqur rabbakum, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kepada Rabbmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang, setiap diri kita masing-masing, tolong perhatikan diri kita, bekal apa yang sudah kamu miliki untuk hari esok. Apa yang Allah perintahkan di situ? Bekal takwa. Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah khabir, maha menyaksikan, maha melihat, maha mengetahui bima ta'malun, dengan apa-apa yang kalian kerjakan. Kalau Anda mengerjakan perbuatan baik untuk bekal akhiratmu, Allah tahu. Anda mengerjakan perbuatan jahat bekal akhiratmu, Allah tahu. Anda santai-santai saja, Allah tahu. Yang akan menilai kita pada hakikatnya nanti adalah Allah. Sekarang mari kita uraikan, bekal terbaik untuk akhirat itu apa? Dengan bekal yang takwa yang tadi maksud tadi, apa konsekuensi takwa? Bagaimana kita membuktikan takwa? Ilustrasi yang ketiga, Bapak Ibu, andai kata ini sebetulnya kan undangannya lintas angkatan ya Bapak Ibu. Berarti kan bukan cuma satu angkatan. Saya yakin angkatan di SMA 8 itu satu angkatan lebih dari 200 siswa. Betul? Lintas angkatan berarti kan beberapa angkatan. Kalau umat Islamnya hadir 50% aja cukup nggak masjid ini? Enggak. Ini yang hadir di sini semoga orang-orang yang bertakwa insyaallah. Andai kata Bapak Ibu sepulang kajian tiba-tiba di depan pagar ada wakil seseorang dari konglomerat yang kekayaannya triliun-triliun dolar. Wah saking banyaknya. Tiba-tiba membagikan cek cash untuk tiap-tiap peserta, satu lembar cek cash senilai 10 miliar. Tiap-tiap orang dibagi gratis. Senang atau senang banget? Ini cuma ilustrasi loh Bapak Ibu. Ilustrasi senang, bagaimana kenyataannya? Ilustrasi. Baik. Katakanlah tiap-tiap seorang mendapatkan cek cash 1 miliar. Yakin nggak bisa cair? Belum tentu, ini hari Ahad. Gimana mau mencairkan? Kapan tahu bahwa itu asli atau palsu? Besok. Begitu besok betul-betul dicairkan, cair 10 miliar Pak. Senang atau senang banget? Syukur atau syukur? Sujud syukur apa enggak? Yang enggak hadir nyesel apa nyesel? Coba hadir kajian kemarin. Alhamdulillah untung hadir. Bukan karena isi ceramahnya, karena dapat fulus. Oke, ini kan ilustrasi sekali lagi. Saat ibu bapak telah nyata masuk ke rekeningnya 10 miliar cash tanpa usaha, tanpa kerja keras, berarti rezeki dari siapa ini? Min haitsu la yahtasib. Apa rencana bapak dan ibu dengan uang 10 miliar itu? Saya yakin antara ibu dan bapak ada sedikit perbedaan. Sedekah, benar sedekah. Berapa yang disedekahkan? Oh 10%. Oke lah. Apa Pak rencananya Pak? Mobilnya beli mobil baru, renovasi rumah, ya beli. Pokoknya pikirannya pasti kebanyakan dunia. Betul apa betul? Sekarang saat Bapak Ibu sedang menyusun 10 miliar gratis tadi,
Di malam hari bapak ibu sudah masuk di kamar, sudah hendak tidur lelap, tiba-tiba ada suara ketukan pintu, ketok berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berulang-ulang. Bapak ibu ini siapa? Malam-malam ketok-ketok pintu, bertamu, gak tahu diri amat. Apa yang terjadi? Akhirnya karena berulang-ulang diketok, bapak ibu keluar, buka pintu rumah. Begitu dibuka, seorang laki-laki berwajah sangat tampan, berambut sangat hitam, berpakaian putih bersih. Lalu dia minta izin, bolehkah aku masuk ke rumah Anda? Oh silakan, silakan duduk. Lalu bapak ibu tanya, siapakah Anda? Aku adalah tamu khusus utusan Allah. Tunggu dulu, jangan heboh dulu, belum. Aku tamu khusus utusan Allah, akulah malaikatul maut, malaikat pencabut nyawa. Tapi aku diutus oleh Allah menyerupai manusia. Inilah aku. Dan aku diberikan oleh Allah pesan untuk Anda. Disampaikan pesan ini kepada Anda, bahwa aku akan datang 10 hari lagi dalam wujud malaikatul maut yang asli akan mencabut nyawa Anda. Allah berpesan 10 hari sisa dan 10 miliar yang telah Anda dapatkan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk bekal akhiratmu. Apa yang akan bapak ibu lakukan? Tuh langsung buru sedekah langsung. Tadi sedekah belakangan. Berapa yang akan bapak ibu sedekahkan? Alhamdulillah, ya Allah saksikanlah semua katanya. Enggak disisakan. Allahu Akbar. Enggak dikasih untuk ahli waris. Ya Allah. Enggak. Kenapa? Bekal terbaik untuk akhirat. Sedekah. 10 hari sisa apa yang akan bapak ibu lakukan? Ibadah. Yang tadinya nggak pernah tobat langsung sholat tobat. Yang tadinya nggak pernah hatam Quran langsung ngejar hatam Quran, kalau bisa berkali-kali dalam 10 hari. Yang tadinya nggak pernah ikuti kajian, kepengen ikut kajian dimanapun. Yang gak pernah sholat tahajud, bangunnya bukan dari jam 3, jam 1 udah bangun sholat sampai waktu subuh tiba. Apa? Bekal terbaik. Betul? Sekarang saya rubah, tolong jawab dengan jujur. Malaikat maut mengatakan, aku datang nanti 20 tahun lagi dalam wujud malaikat maut yang asli akan mencabut nyawamu. Maka manfaatkan waktu 20 tahun itu sebaik-baiknya dan manfaatkan 10 miliar sebaik-baiknya. Tolong jawab, mau diapain itu 10 tahun? 20 tahun. Mau kayak tadi? Lalu 10 miliar langsung sodokin semua? Enggak jadi, gagal niatnya. Enggak. Kenapa? 10 tahun, 20 tahun lagi. Ayo kita tingkatkan sekarang tahajud. Ntar aja deh, kalau 20 tahun lagi mau mati, saya baru tobat, baru tahajud. Itulah manusia. Alhamdulillah saya bersyukur Allah tidak pernah beritahukan kepada kita kapan kita mati. Kalau Allah beritahukan Pak, enak bener. Bener apa enggak? Di SMA 8 yang saya tahu itu isinya adalah pelajar-pelajar terbaik. Untuk masuk sini luar biasa. Tapi tetap saja suatu ketika ada ulangan harian mendadak, pasti banyak yang protes. Ya Pak Guru kok mendadak? Jangan sekarang dong. Betul apa betul? Siapa yang mengatakan, oke, siap Pak Guru, silahkan ulangan? Siapa yang ngomong begitu? Segelintir orang yang memang selalu siap dalam belajar. Betul? Ada yang kayak gitu dulu? Ada insya Allah. Tapi rata-rata, ya Pak Guru jangan dong, pekan depan dong. Oke, pekan depan, yes. Ini guru yang kayak gini yang dicintai murid. Tapi apakah pekan depan belajar? Enggak juga kadang-kadang. Allah sudah ngasih tahu kita, kematianmu itu tidak ada yang tahu.
Yang terpenting sepanjang kita masih diberi sisa waktu, yuk bekali diri kita bekal terbaik untuk akhirat kita. Apa bekal terbaiknya? Iman dan takwa yang dibarengi amal saleh, bukan amal salah. Bapak Ibu buka surat 40 ayat 40. Surat 40, surat Ghafir ayat 40. Atau surat Al-Mu'min ayat 40. Man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Barang siapa beramal dengan amal sayyi'ah, amalan buruk, kejahatan, kesalahan, kezoliman. Di dunia boleh jadi orang yang beramal keburukan, kejahatan aman, Pak. Betul nggak Pak, Ibu? Di negara kita orang jahat aman, ada? Bahkan orang baik di penjara, ada? Itulah manusia. Kata Allah, tidak akan dibalas illa mithlaha, kecuali balasan itu sebanding atas perbuatannya. Di dunia boleh jadi Anda aman, tapi tidak akan aman di akhirat. Sebaliknya, wa man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Dan barang siapa yang beramal saleh, berbuat kebaikan-kebaikan, Allah enggak membedakan baik itu laki-laki, baik itu perempuan, yang penting mereka dalam keadaan beriman. Apa kata Allah jaminnya di situ? Faulaika yadkhulunal jannah. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan masukkan mereka ke dalam surga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Di surga Anda mendapatkan rizki tanpa batas, tanpa hitungan, tanpa hisab. Rizki nikmat tak terhingga. Kalau kita membaca surat At-Tin, surat 95, di ayat 6 dikatakan apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Orang yang beriman dan beramal soleh, baginya mendapatkan balasan tanpa batas, tak terhingga. Artinya apa? Gak ada putus-putusnya, gak pernah berhenti, gak pernah terputus, dan tanpa hitungan, tak terhingga, no limit. Kalau di dunia ada orang kaya biasanya kartu kreditnya apa? No limit, unlimited. Begitu kan? Gak ada batasan, ngalir terus, gak pernah habis. Tetap aja ada batasnya. Di mana batasnya? Kematian. Kalau sudah mati, apakah no limit itu masih bisa dimanfaatkan? Ahli warisnya yang memanfaatkan, dirinya gak bisa. Tapi kalau sudah di surga, apakah yang dimaksud rizki tanpa batas, rizki yang begitu tak terhingga? Saya ingin tanya, Bapak Ibu pernah merasa nikmat di dunia? Ada nggak selain nikmat susah? Pernah nggak Ibu mengalami susah, Bapak mengalami susah? Berarti ada nikmat, ada susah. Betul? Ada bahagia, ada sengsara. Ada gembira, ada sedih. Ada nggak orang gembira terus? Nggak mungkin. Meskipun kekayaan melimpah ruah, kadang-kadang ketika ada masalah hatinya sedih, menangis. Jadi kegembiraan di dunia ada batasnya. Kalau di akhirat nggak ada. Nih yang hadir di sini kalau dilihat dari angkatan 87 ya usianya udah di atas 17 semua lah saya yakin. 17 lewat 40 maksudnya. Bahkan lebih. Berarti sisa hidup kita tinggal sedikit atau masih banyak? Karena usianya umat Nabi berapa kira-kira? 60 atau 70. Jadi sudah lebih dari separuh. Tinggal sisanya sedikit. Berarti ada batasnya nggak hidup kita di dunia? Apa batasnya hidup? Mati. Anda sekarang sehat, ada nggak batasnya sehat? Sakit. Anda sekarang masih 50 tahun ke atas sih sebetulnya udah tua ya, tapi merasa muda, tapi tetap akan tua. Adakah batasan nikmat di dunia? Iya. Apa yang dimaksud ghairu mamnun? Batasan tak terbatas, nikmat tak terbatas.
Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan dari sahabat Abu Hurairah. Idza dakhalati ahlil jannatil jannah, apabila para penghuni surga telah masuk ke dalam surga, munadi yunadi, Allah perintahkan malaikat penjaga surga menyeru penghuni surga. Jadi penghuni surga dipanggil oleh malaikat. Ya ahlal jannah, hai kalian semua penghuni surga, kuntum tasihhu wala tasqamu abada, kalian selalu sehat, tidak pernah sakit selama-lamanya. Ada orang tidak pernah sakit Pak di dunia Pak? Ini kata Allah, tidak akan sakit selama-lamanya kalau sudah di surga. Kuntum tahyaw wala tamutu abada, kalian selalu hidup, tidak pernah mati selama-lamanya. Kuntum tasubbu wala taghramu abada, kalian selalu muda, tidak pernah tua selama-lamanya. Kuntum tan'amu wala tabta'isu abada, kalian selalu nikmat, tidak pernah susah selama-lamanya. Di mana itu Bapak Ibu? Apakah Anda tidak mau membekali terbaik? Ayo lakukan yang terbaik. Salat, lakukan salat yang terbaik. Kekhusyuannya, tumakninahnya, tepat waktunya, berjamaah ke masjidnya, salat-salat sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya, tahajudnya, witirnya, duhanya, tahiyatul masjidnya, terbaik lillah karena Allah. Saum kita yang wajib, saum kita yang sunnah, terbaik mari kita laksanakan. Kita bersedekah, terbaik mari kita laksanakan. Itulah yang menjadi bekal kita bawa sampai nanti di yaumil akhir. Makanya kalau kita mati nggak ada lagi yang dibawa. Sudah, dan tidak ada yang bisa menolong kita saat nanti kematian sudah menimpa kita, sampai nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Adakah yang membela kita? Adakah yang menolong kita? Maka Allah ingatkan kita di surat Al-Baqarah surat 2 123. Wattaqu, dan takutlah kamu, yauman, akan nanti datangnya suatu hari, yaitu di saat kamu mati sampai nanti kamu dibangkitkan di padang mahsyar. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, di mana seseorang tidak bisa menggantikan orang lain. Wala yuqbalu minha adl, tebusan tidak akan diterima. Wala tanfa'uha syafa'ah, syafaat pertolongan tidak pernah akan ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak akan ditolong. Bapak Ibu mau mudik qadarullah, naik kereta atau naik pesawat, ada koper 4, anak-anak laki-laki 2, anak perempuan 2, suami istri berangkat. Kira-kira Bapak Ibu bisa nggak agak santai, nggak usah ngiring-ngiring koper, nggak usah bawa-bawa koper, bisa nggak? Dititipkan melalui siapa? Itu tadi anak-anak tolong bawain, titip ya, bekal papa ya, bawain ya. Bisa begitu? Berarti maksudnya apa? Ada tolong menolong ketika kita membekali diri urusan dunia. Bahkan kalau capek nggak ada anak, ada porter, gimana? Pak, tolong bawain. Kasih ongkos, beres Pak, nggak usah capek-capek, betul? Di akhirat kalau kita nggak punya bekal, lalu siapa yang nolong kita? Tapi saya anaknya soleh-soleh semuanya, nggak ada gunanya. Tapi orang tua saya tuh kiai semua, ustadz semua, nggak berguna. Kenapa? Karena nanti di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, yang akan dilihat oleh Allah bekal kita masing-masing, tanpa ada tolong menolong satu sama lain. Maka di ayat yang lain, di surat 31 surat Luqman ayat yang ke-33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasuttaqu rabbakum, hai manusia, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Bekal takwa, Allah ulang-ulang Pak, puluhan ayat mengatakan perintah itu tentang takwa. Wattaqu rabbakum,
Wahsyau yauman, hendaklah kalian semua takut akan datangnya nanti suatu hari, la yajzi walidun an walidihi wala waladuhu an walidahu syai'a. Inna wa'dallahi haq. Ini jaminan Allah. Wahsyau yauman, hendaklah kamu takut akan datang nanti suatu hari, la yajzi walidun an waladihi, tidaklah seorang tua membela anaknya sedikit pun, wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a, anak-anak gak bisa membela orang tuanya sedikit pun. Inna wa'dallahi haqqun, sesungguhnya ini janji Allah pasti benar. Jadi Bapak Ibu, siapa yang harus membekali terbaik untuk kita? Sendiri, nggak nebeng, nggak bisa Bapak Ibu. Ini perintah Allah, hayo masing-masing. Jangan kita kemudian menitipkan kepada yang lain. Tidak ada amal ibadah, kebaikan tidak bisa saling menitipkan. Inna wa'dallahi haq, fala taghurrannakumul hayatid dunya, maka janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, dan jangan sampai kamu tertipu oleh setan yang paling pandai memperdayakan kamu sehingga kamu melupakan Allah. Bapak Ibu, biasanya manusia kalau sudah terlalu cinta dengan dunia, lupa enggak akhiratnya? Biasanya. Seperti itulah manusia. Semoga tidak dengan kita. Tapi itulah manusia, kalau sudah lihat dunia itu indah, maka pola pikirnya dunia. Kalau sudah merasa dunia itu nikmat, maka yang dikejar dunia, pangkat, jabatan, harta, kekayaan. Itulah manusia. Maka Allah berfirman di surat 30, surat Ar-Rum ayat yang ke-7. Ya'lamuna zahiram minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka manusia kebanyakan hanya memandang kehidupan dunia, tampaknya dunia, kelihatannya dunia, tampak lahirnya dunia. Wow, keren. Itu yang dikejar. Pangkat, jabatan, bisnis, kedudukan dikejar-kejar tanpa lelah. Kalau sudah melihat dunia yang indah, bagaimana dengan akhirat? Wahum 'anil akhiratihum ghafil. Terhadap akhiratnya lagi. Maka Allah nyuruh kita berfikir di ayat 8-nya. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Maka apakah mereka semua, kita semua tidak memikirkan, tidak tafakkur, tidak memperdulikan diri mereka sendiri? Apa kamu tidak merenung? Apa kamu tidak berfikir untuk dirimu, untuk mereka semuanya? Ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma. Tidaklah Allah ciptakan langit, tidaklah Allah ciptakan bumi, tidaklah Allah ciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi, yaitu kita semua dengan sarana yang Allah berikan kepada kita. Bukan kamu hidup seenaknya, sesukanya, semaunya, tetapi Allah ciptakan itu adalah illa ajalim musamma, diciptakan dengan kebenaran dan ada batas waktu yang telah ditentukan. Tapi kebanyakan manusia terhadap perjumpaan dengan Allah ingkar. Subhanallah, wa inna katsiran minan nas bi liqa'i rabbih lakafirun. Kebanyakan manusia mengingkari perjumpaan dengan Allah, seakan-akan enggak ada pertemuan dengan Allah. Maka orang-orang yang tidak membakali diri saat dibangkitkan, pasti dia akan merasa bingung, takut, dan tidak ada lagi yang bisa dipikirkan kecuali penyesalan. Bapak Ibu, orang menyesal biasanya simbol penyesalan atau tindakan penyesalan, gerakan penyesalan itu ditandai dengan apa? Apa namanya? Gigit jari. Kenapa gigit jari?
Satu jari, karena penyesalan ringan. Orang nyesal di dunia gampang, bisa nggak orang yang menyesal tapi akhirnya bisa sukses? Gagal, menyesali kegagalannya tapi usaha lagi, bisa nggak sukses? Itulah dunia. Kalau nyesal cuman gigit jari. Kalau sudah di akhirat nyesalnya gigit berapa jari? 2 jari. Gini atau begini, 2 jari masih kurang. Surat 25 ayat 27. Ketika ada orang-orang yang zalim di dunia, tidak membekali diri dengan terbaik, dia berbuat seenaknya, dia berlaku sesukanya, dia nggak peduli dengan aturan Allah dan Rasulnya, meskipun dia telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mereka dikatakan zalim, kata Allah. Apa kata Allah di ayat itu? Wa yauma ya'addu zalimu ala yadaihi. Apa terjemahannya? Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang zalim menggigit kedua jarinya atau tangannya. Ibu, di terjemahan ibu kedua apa, Bu? Tangan. Di ibu kok kedua jari? Jari bahasa Arabnya apa? Asabi. 1 jari. Kalau 2 jari, asabi'aini, asabi'aihi. Tangan bahasa Arabnya apa? Yadun. Kalau 2 tangan, yadai. Kedua tangannya, yadaihi. Yang digigit berapa tangan itu? 2 tangan berarti berapa jari? Silakan praktekkan. Nggak masuk. Apa maksudnya kata Allah orang zalim menggigit kedua tangannya, yaitu 10 jarinya? Tanda nyesel, yang sangat-sangat nyesel, yang penyesalan itu tak berguna dan gak bisa diperbaiki. Allahu Akbar. Maka apa penyesalannya? Apa yang diucapkan di ayat ke-28-nya? Ya wailata, aduhai laitani ittakhidtu ma'ar rasuli sabila. Aduhai celaka diriku, coba sekiranya dulu di dunia saya hanya mengikuti jalan bersama Rasul. Coba saya di dunia hanya mentaati Rasul. Coba saya di dunia ibadah. Coba saya di dunia taat. Coba saya di dunia, nyesel bukan? Ya laitani, aduhai sesungguhnya menyesal aku, lam attakhidh fulanan khalila. Coba dulu di dunia aku tidak menjadikan fulan sebagai teman setiaku, teman akrabku. Maaf, banyak gak Bapak Ibu sekarang orang salah nyari teman? Ada teman ngajaknya dugem terus, ya dugem terus jadi. Ada teman ngajaknya cuma senang-senang, enjoy aja lagi, enjoy aja terus. Tapi ada teman-teman terbaik yang mengajak menuju majelis taklim, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada kebaikan. Inilah teman yang terbaik yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya. Semoga ini adalah teman-teman terbaik insya Allah. Insya Allah tidak akan nyesal. Tapi kalau tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul, pasti nyesal. 10 jari digigit, tanda penyesalan yang tidak pernah akan ada habis-habisnya. Maka apa penyesalannya? Karena di dunia dulu tidak membekali diri dengan bekal yang terbaik. Kapan penyesalan itu terjadi Bapak Ibu? Saat sudah di padang mahsyar. Surat 89, surat Al-Fajr, lihat ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kalla, sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi telah diguncangkan dengan guncangan yang berturut-turut. Apa itu Bu yang dimaksud guncangan berturut-turut? Kiamat. Setelah selesai kiamat akan ada apa? Hari berbangkit. Maka saat dibangkitkan kemana manusia? Berdiri di padang mahsyar. Saat itulah waja'a rabbuka wal malaikatu saffan saffa.
Datanglah Rabbmu dan para malaikat akan menggiringmu berdiri berbaris-baris, akan menyaksikan hisabmu, akan mengawasi hisabmu. Waji'a yauma idzin bi jahannam, hari itu didatangkanlah neraka jahannam, diperlihatkan kepada manusia di neraka, di padang mahsyar itu adanya neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra, maka pada hari itu sadarlah manusia. Manusia yang mana ini? Yang zalim, tetapi kesadarannya tidak ada gunanya. Satu penyesalannya apa yang diucapkan di ayat 24-nya? Subhanallah. Yaqulu, mereka cuma mengatakan ya laitani qaddamtu li hayat. Aduhai, aku sungguh menyesal. Coba seandainya dulu di dunia aku berbuat kebaikan, membekali diri untuk bekal kehidupanku yang sekarang ini. Ini nyeselnya di mana, Pak? Di akhirat, di padang mahsyar. Makanya menggigit 10. Maka saat itu didatangkan neraka. Apa yang dilihat oleh mereka? Gejolaknya neraka. Apa yang didengar oleh mereka? Dahsyatnya api neraka. Apa yang dia inginkan ketika itu? Pengen balik lagi ke dunia. Kenapa? Bekalnya ketinggalan. Subhanallah. Bapak ibu mudik, bapak ibu pergi ke luar negeri, bekalnya ketinggalan, masih bisa aman apa enggak? Bisa, ada ATM, ada keluarga, bisa pinjam dulu, bisa minta bantuan. Kalau sudah di akhirat, surat 32 ayat yang ke-12. Walau tara idz zalimuna, apa? Saya agak. Walau tara idz zalimuna, bukan itu. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Sungguh alangkah ngerinya sekiranya nanti kamu di akhirat, di padang mahsyar, melihat orang-orang yang durhaka, orang yang berdosa menundukkan kepalanya di sisi Allah. Nakisu ru'usim, malu budi hadapan Allah, enggak berani ngangkat kepala, tunduk saking malunya di hadapan Allah. Apa yang diucapkan? Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah, ya Rabb kami, sekarang kami telah melihat. Apa yang dilihat tadi Bapak Ibu? Neraka dengan segala dahsyatnya siksa. Apa yang didengar? Bagaimana gejolaknya, dahsyatnya api neraka. Kami telah melihat ya Allah, kami telah mendengar ya Allah. Sesungguhnya di dunia juga sudah melihat dan mendengar, tidak pakai mata, kepala, tetapi pakai ilmu dengan disampaikannya dalil. Tetapi ternyata mereka ingkar. Yang diminta satu, apa di situ? Farji'na na'mal solihah. Kembalikan kami ke dunia ya Allah, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami yakin ada neraka. Bapak Ibu yakin gak ada neraka? Dari mana bisa yakin? Belum pernah lihat kok. Ilmu, ayatnya ada, dalilnya ada, hadisnya ada. Siapa yang meyakini adanya surga, adanya neraka, hayo bekali diri terbaik untuk hari akhirat nanti. Kalau Anda tidak membekali diri sekarang, demi Allah pasti nyesel, penyesalan yang tiada taranya, penyesalan yang tidak mungkin lagi terulang. Maka satu yang diminta, kembali lagi ingin beramal soleh. Maka apa bekal terbaik kita? Iman dan amal, bukan harta kekayaan dan anak keturunan. Bapak Ibu, Bapak Ibu pengen mendekatkan anak Bapak Ibu, baik laki-laki atau perempuan, dijodohkan dengan seseorang, modal yang terbaik apa? Keren, duitnya banyak, punya kedudukan, nempel, jadi udah. Bener apa bener? Tapi kalau kita modalnya ingin dekat dengan Allah, apa Pak?
bukan harta Anda, bukan anak keturunan Anda. Apa itu? Iman dan amal soleh. Itu bekal terbaik yang akan dibalas dengan balasan berlipat ganda, yang akan membuahkan surga. Surat 34, surat Saba ayat 37. Surat 34, surat Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Sekali-kali bukan harta kamu, kekayaan, pangkat, jabatan, kedudukan, bukan. Wala auladukum, bukan pula anak-anak kamu yang pintar, yang keren, yang sukses, yang hebat, bukan. Billati tuqarribukum indana zulfa, yang bisa menyebabkan kamu mendekatkan diri kepada kami dengan kedekatan yang sangat dekat. Pengen dekat dengan Allah, pengen ketemu Allah, pengen masuk surganya Allah, modalnya bukan harta kekayaanmu, pangkat jabatanmu, anak keturunanmu, bukan. Illa, kecuali man amana wa amila salihah. Orang yang beriman, siapa saja dia, baik laki-laki atau perempuan, dan mau beramal itulah bekal terbaik kita. Kalau itu kita lakukan sepanjang hidup, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Mereka itulah orang-orang yang Allah akan berikan kepada mereka balasan berlipat ganda disebabkan amal-amal yang dilakukannya di dunia ini, yaitu amal yang saleh. Maka di mana ditempatkan? Wahum fil ghurufati aminun. Mereka ditempatkan oleh Allah di dalam surga, di tempat yang tinggi, aman sentosa. Pengen Bapak Ibu? Yuk kita perbaiki iman dan takwa kita. Yuk kita perbanyak amal soleh kita. Yuk tingkatkan ketakwaan kita. Kalau kita betul-betul lakukan sepanjang hidup tanpa kita sadari, itulah bekal yang terbaik. Maka mana yang terbaik di sisi Allah? Amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hidup kita terus menerus kekal sampai kematian menimpa, atau harta kekayaan yang kita kumpulkan. Tapi prakteknya orang lebih sibuk dengan praktek mengumpulkan harta kekayaan. Maka Allah katakan, Allah firmankan di surat 18, surat Al-Kahfi ayat yang ke-46. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta, kekayaan, pangkat jabatan, anak keturunan itu cuman perhiasan, keindahan hidup di dunia. Wal baqiyatus solihat khairun inda rabbik thawaban wa khairun amala. Tetapi amal soleh yang kamu lakukan terus menerus sepanjang hidupmu itu lebih baik dan ada pahalanya di sisi Rabbmu. Bapak Ibu tahu nggak ponten pahala yang sudah kita lakukan sepanjang hidup? Pernah lihat apa nggak? Nggak pernah. Cuman ada nggak catatannya? Ada di sebelah kanan catatan yang baik, nih sebelah kiri catatan yang buruk. Nah, semua pahala amal itu adanya di sisi siapa? Inda Rabbik. Ada di sisi Allah, Pak. Allah nggak bakal ketukar, Pak. Allah nggak bakal keliru, Pak. Di dunia boleh jadi ada orang baik dikatakan salah, keliru menilai. Yang salah maka dikatakan baik. Ada orang curang. Di akhirat enggak. Dan kebaikan itulah adalah sawaban wa khairun amala, sebagai persiapan kita, bekal kita yang lebih baik akibatnya nanti di akhirat. Bekal terbaik itu sekarang. Jangan nanti-nanti, jangan ditunda-tunda, karena hidup kita di dunia hanya sebentar atau sesaat. Sesaat, Pak. Kalau sebentar masih cukup lama, ada waktu sesaat. Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, hidup kita sesaat itu seperti apa ilustrasinya? Ibu Bapak pernah kenalan apa enggak? Berapa lama Bapak Ibu kenalan? Sebentar atau sesaat?
Ada yang sesat, siapa namamu, tinggalmu di mana? Oh, sampai jumpa. Udah, beberapa menit, beberapa detik bahkan. Ada yang agak lama sedikit, ada yang lama lagi, ada yang setengah jam, 1 jam. Hanya itu. Allah katakan hidup kita di dunia itu kira-kira seperti itu. Kapan kita menyadari itu? Kalau sudah dibangkitkan di padang mahsyar. Surat 10, surat Yunus ayat 45. Surat Yunus surat 10 ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atam minan nahar yata'arafuna bainahum qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin." Subhanallah. Hari ketika kita semua dibangkitkan di padang mahsyar, maka seluruh manusia saat itu mengira, merasa seakan-akan gak pernah hidup di dunia, kecuali hanya sesaat di siang hari ketika seperti sedang kenalan satu sama lain. Itu hidup kita, Pak, dibandingkan akhir. Kalau gitu di dunia sesaat, sebentar sekali, seperti orang kenalan. Kalau bandingannya waktu akhir, kenapa? Lamanya satu hari akhirat dibandingkan lamanya dunia, berapa perbandingannya Bapak Ibu? Satu hari di akhirat, berapa lama perhitungan kita di dunia? Surat 22 ayat 47. Surat 22 ayat 47. Wa yasta'jilunaka bil adzab. Mereka meminta kepadamu ya Muhammad supaya disegerakan adanya azab. Wala yukhlifallahu wa'dah. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Di dunia Allah tidak pernah akan timpakan azab. Di dunia hanyalah ujian, musibah, cobaan, bencana. Tapi azab hanya nanti di neraka. Kenapa mereka menantang azab? Karena mereka enggak tahu sesungguhnya azab itu begitu dahsyat. Maka Allah katakan di ujung ayatnya, wa inna yauman inda rabbika, sesungguhnya satu hari nanti di sisi Rabbmu di akhirat, ka'alfi sanatim mimma ta'udun, menurut perhitunganmu di dunia, satu hari akhirat setara dengan 1000 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau usianya sampai 50 tahun, baru berapa lama? Belum sampai setengah jam. Kalau usianya 70 tahun, ya baru 40 menit. Kalau usia Anda 100 tahun, ya baru sekitar 1 jam. Ya Allah, itu dunia Pak. Akhirat berapa lama? Kok beribu-ribu, berjuta-juta, khalidina fiha abada. Kira-kira yang berjuta-juta tahun dengan yang cuman beberapa menit, bagusan mana? Lamaan mana? Harusnya bekal kita yang terbaik ngejar dunia atau ngejar akhirat? Teori akhirat, prakteknya dunia. Astagfirullah. Semoga dengan kajian ini kita sadar usia kita sudah tidak berapa lama lagi. Sisa waktu kita tinggal sedikit. Karena kata Nabi, usia umatku itu antara berapa? Antara 60 atau 70. Yang di atas 70 sedikit. Ini tinggal bonusnya sedikit lagi Pak. Yuk manfaatkan sisa waktu kita. Untuk apa? Membekali diri untuk bekal terbaik kita menuju akhirat. Apa tadi bekalnya? Iman dan takwa, iman dan amal soleh yang terbaik. Karena kalau kita membekali diri hanya dunia, kekayaan, pangkat jabatan, demi Allah nggak dibawa mati. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran dan sebuah hadis. Ayat Al-Quran yang saya sampaikan adalah surat 28 ayat 60. Surat 28, surat Al-Qasas ayat 40. Ayat 60 afwan. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma indallah khairun wa abqa afala taqilun.
Apa saja yang Allah berikan kepadamu di dunia, harta, kekayaan, pangkat jabatan, kedudukan, gelar, dan segala yang Anda raih di dunia ini, anak keturunan, semuanya yang Anda miliki di dunia hanyalah kesenangan sementara beserta keindahan dan perhiasannya. Apa-apa yang ada di sisi Allah, yaitu pahala kebaikan dari amal ibadah kita, amal soleh kita, iman takwa kita, itu lebih baik di sisi Allah dan itu lebih kekal. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak kurang tepat? Kalau afala ta'qilun itu tidak bisa dikatakan tidak mengerti. Kalau afala ta'lamun, apakah kamu tidak mengerti, tidak mengetahui? Tapi ini ta'qilun. Apa kata dasarnya? Akal, akil. Manusia dikasih apa? Aklun, akal. Hati nurani, akal pikiran, pandangan, penglihatan. Nah, di situ Allah katakan afala ta'qilun, maksudnya apakah kamu hidup tidak menggunakan akalmu? Apakah kamu dapat nikmat gak pakai akalmu? Banyak orang hidup gak pakai akal, Pak. Nikmat aja terus enjoy aja lagi sudah. Dia gak mikir kalau dirinya akan mati. Dia gak mikir kalau semua itu adalah hanyalah titipan. Maka mari kita pakai akal kita. Makanya orang yang benar-benar beriman, yang senantiasa zikir kepada Allah adalah orang yang bertakwa, adalah orang yang berakal sehat. Maka perintahnya wattaquni ya ulil albab. Di surat Al-Baqarah tadi yang saya buka di sebagai mukadimah, surat Al-Baqarah 197 kan, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepadaku hai orang yang berakal sehat. Penutup hadisnya, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Bapak Ibu pernah mengiringi jenazah? Pernah? Apa yang dibawa oleh jenazah, Pak? Apa yang mengiringi jenazah, Pak? Jenazah tidak membawa apa-apa, tapi sesungguhnya ada yang dibawa. Kata Nabi, andai kata seorang di antara kita mati, yatba'ul mayyitu salatun, yang akan mengiringi jenazahmu kalau kamu sudah mati ada 3. Fayarji uthnan wa yabqa wahid. Yang 2 setelah kamu ditanam di kuburan, di tanah ditutup, 2 balik lagi. Wa yabqa wahid, yang mengikutimu sampai nanti dibangkitkan di padang mahsyar 1. Siapa yang mengiringi kita? Yatba'uhu maluhu, apalagi? Wa ahluhu, apalagi? Wa amaluhu. Ketika ada orang mati, diiringi oleh sebagian hartamu dan sebagian keluargamu dan seluruh amal ibadahmu. Coba Pak, harta ada nggak yang ngiringi jenazah? Ada, mobil ngiring. Itu juga kalau ada yang nyetir. Kadang-kadang pangkat jabatan, tanda kebesaran, kehormatan dibawa sampai di atas kuburan nih. Ini pangkat jabatannya nih, gelarnya ini, dipamerkan sementara. Tapi yang sebagian besarnya duit yang nolnya berderet tetap nongkrong di bank orang lain yang menikmati itu. Itulah dia. Rumahnya yang megah dibangun dengan megah tetap nongkrong di tempatnya itu. Mobil-mobil mewahnya gak bakal mau dibawa ke kuburan, jangan, kasihan takut lecet nanti, tetap di garasinya tuh. Sementara keluarga yang ngiring, yang sempat, yang punya waktu, yang mau, yang gak mau juga enggak. Lagi sibuk, lagi repot, hanya itu. Dan amalnya tanpa disadari terus ikut. Yang bawa amal bukan dia, ada di sisi Allah. Catatannya ada para malaikat Allah. Begitu si mayit dikuburkan, ditutup dengan tanah rata, keluarganya cuma bisa apa? Nangis. Ya kalau nangisnya nangis berius, suruh ada yang nangis gembira, yes, hartanya triliunan gue yang dapat. Boleh jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Dikubur, ditinggal sendiri, keluarganya balik lagi, hartanya dibawa lagi, amal ibadahnya satu. Kira-kira Bapak Ibu, yang satu yang akan kita bawa cukup apa belum? Belum? Yuk kita perbaiki.
Yuk kita cukupi. Yuk kita mulai dari sekarang. Karena kematian tidak pernah ada yang tahu. Kalau Allah sudah tetapkan kematian, kematian gak bisa ditunda. Maaf, saya tambahkan satu ayat penutup. Surat 7 ayat 34. Surat 7, surat Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi tiap-tiap umat sudah Allah tetapkan ada batas waktunya, yaitu ada batas kehidupannya. Kalau sudah tiba ajalnya berarti pasti akan mati. Fa idza jaa ajaluhum, kalau ajalnya telah tiba, kematiannya sudah ditentukan, la yastakhiruna sa'ah. Kematianmu tidak bisa dimundurkan, ditunda meskipun sesaat. Wala yastaqdimun, tidak bisa juga dimajukan. Akhirnya artinya tepat, pasti pas. Kayak iklannya Pertamina, pasti pas. Cuma iklan doang, belum tentu pas, Pak. Kadarnya belum tentu pas, oplosannya juga belum tentu pas, sudahlah. Tapi kalau usia kita pasti pas, tepat, nggak bisa mundur, nggak bisa maju meskipun sesaat. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini dengan tema bekal terbaik untuk akhirat. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Kami kembalikan kepada admin moderator. Silakan kita lanjutkan dengan sesi berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallah khair Ustadz. Masya Allah ya teman-teman, kajiannya penuh banget, daging semua. Memang bekal buat kita nanti. Ya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Mumpung ada Ustadz, baik. Kita satu pertanyaan langsung jawab. Boleh, atau dua pertanyaan dikumpulkan langsung jawab. Boleh. Oh baik, oke. Mic-nya tolong Pak. Ini ada mic lagi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurnilam Hasibuan, angkatan 81. Ingin bertanya Pak Ustadz, kematian itu adalah pasti. Ada istilah orang yang cerdas itu orang yang selalu mengingat kematian. Setiap manusia biasanya sudah dikasih sinyal sama Allah kapan dia akan mati, mungkin 100 hari, 40 hari, 7 hari, atau 1 hari, atau esoknya, tapi mereka abai. Mungkin hanya orang-orang yang sufi aja yang paham kapan dia akan mati. Tapi jelas kita tidak tahu pada usia berapa dia mati. Pertanyaan saya adalah bagaimana agar kita tidak merasa takut ketika ajal menjemput untuk menghadap Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Baik. Ayat-ayat Al-Quran memang mengatakan demikian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa pasti akan mati. Tapi kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia akan mati. Tapi Allah sudah ngasih tanda-tandanya, betul. Tapi kalau diuraikan 100 hari sebelum kematian tandanya begini, itu semua hoax, Ibu, nggak ada dalil. Yang mengetahui kapan mati dengan pasti hanyalah para nabi dan rasul, sudah diberitahu oleh Allah. Tapi para nabi dan rasul memilih apa? Kematian, dekat dengan Allah. Tapi kita secara tidak langsung, secara implisit, Allah sebutkan di surat 30 ayat ke 54. Wallahu khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah telah ciptakan kamu asalnya dari keadaan lemah. Setelah lemah kamu dijadikan oleh Allah kuat. Setelah kuat Allah jadikan lagi lemah lagi dan mulai tumbuh uban. Jadi apa tanda kematian kita? Orang-orang yang sudah mulai tumbuh, orang yang sudah mulai lemah, tumbuh uban. Tandanya Anda sudah mulai tua. Ayolah persiapan. Tapi Allah tidak memberitahukan 40 hari sebelum mati begini. Itu tulisan itu hoax.
ditulis karena kalau sudah mati orangnya. Oh pantesan pas 40 hari sebelum mati begini. Itu karya manusia, hoax Ibu, jangan percaya itu. Yang jelas Allah katakan kita pasti mati, dan salah satu tanda kematian itu adalah ketika Anda sudah mulai lemah kembali. Tapi terkadang ada yang masih muda mati, urusan Allah. Yang jelas kematian pasti tiba. Dan satu yang harus kita yakini, di surat 31 ayat 34, ayat penutup di surat Luqman, ayat terakhir di paling ujung, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun manusia yang mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya, apa yang diperbuatnya besok, lusa yang akan datang. Gak ada satupun manusia yang tahu di mana akan mati, kapan dia mati. Gak usah nyari tahu, jangan takut mati karena mati akan tiba. Yang penting persiapkan. Bagaimana Ustaz caranya agar kita gak takut mati? Saat kita mati, insya Allah kita suka dan kita rela, kita ridho. Tingkatkan iman dan takwa. Jaga iman dan takwa, bekali diri kita dengan takwa. Kenapa? Kalau Anda punya bekal takwa, dijamin Allah saat matinya ikhlas. Ibu bisa buka, Bapak bisa buka di surat 16, surat An-Nahl ayat ke-32. Surat An-Nahl ayat 32 itu menjelaskan tentang orang takwa yang disifatkan di ayat ke-30, di ayat ke-31 yang akan dapat jaminan surga. Surga itu balasan untuk orang takwa. Bagaimana orang takwa saat dicabut nyawanya? Lihat ayat 32-nya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, yaitu orang-orang yang mereka ketika akan dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan baik. Apa yang diucapkan malaikat? Yaqulun, malaikat mengucapkan salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Selamat sejahtera atas kalian hai orang yang bertakwa. Hari ini kamu dicabut nyawanya, kamu masuk surga karena amal perbuatanmu. Kira-kira malaikat pencabut nyawa ngomong begitu, kita siap mati apa enggak? Sekarang. Kalau dikasih pilihan, mau nunggu 3 hari lagi, nunggu suamimu datang dari luar negeri, nunggu pekan depan, mau diajak dulu jalan-jalan ke luar negeri, atau mau sekarang? Saya yakin sekarang aja. Siap enggak? Itulah husnul khotimah. Kenapa? Punya bekal takwa. Nah, apa itu bekal takwa Bapak Ibu? Takwa itu diuraikan melalui sifat-sifat. 5 sifat takwa. Siapa yang betul-betul mampu memiliki 5 sifat ini dengan sungguh-sungguh, semoga kelak wafatnya husnul khotimah dan siap menghadapi kematian. Surat 3 ayat 17. Surat 3 ayat 17. 5 sifat orang takwa. Apa yang pertama? As-sabirin, orang yang sabar. Maaf, sabar itu ada batasnya enggak Bapak Ibu? Ada, sabar kan ada batasnya, kata manusia. Tapi kata Allah tidak. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabarnya tanpa batas akan dibalas oleh Allah dengan balasan tanpa batas. Sabar, sabar menjalankan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar dalam pergaulan, sabar dalam mendidik keluarga, sabar ketika menghadapi musibah, cobaan, cacian, makian, sabar. Kedua, wasodikin, sodik, jujur dan benar. Perkataannya harus dijaga kejujurannya, perbuatannya dijaga kebenarannya, selalu di atas kebenaran. Ketiga, wal qanitin, selalu menjaga ketaatan. Ketakwaan itu dibuktikan dengan selalu taat. Taat bukan hanya di Ramadan, di setiap saat, di setiap bulan, dalam keadaan apapun, ketaatannya dijaga. Yang keempat, wal munfiqin, orang yang tidak pelit, orang yang enggak pelit, berinfak. Selama kita punya harta semampu kita, berinfak semampu kita. Allah tidak lihat berapa banyak yang kamu infakkan, tapi bagaimana keikhlasanmu dalam berinfak dan dari mana harta yang kamu infakkan. Yang kelima,
wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang mulutnya banyak mengucapkan istighfar, terutama di waktu-waktu sepertiga malam akhir menjelang waktu subuh. Bangun di akhir malam, tahajud dan banyak istighfar. Ini ciri orang yang akan meraih surga. Insya Allah ketika kematian tiba, insya Allah ikhlas ibu. Kenapa tadi dicabut nyawa dalam keadaan baik? Tapi kalau orang yang dolim kira-kira gimana? Mau nggak mati ibu? Enggak. Allah gambarkan di surat 6 Al-An'am ayat 93. Surat 6 ayat 93, agak panjang ayatnya, diawali dengan kalimat wa man azlamu mimman iftara 'alallahil kadzib, dan seterusnya. Coba perhatikan di tengah-tengah ayat ada kalimat begini, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut. Terjemahannya, dan sungguh alangkah ngerinya sekiranya kamu melihat orang-orang dolim dalam kesakitan sakratul maut. Ada kalimat itu? Bagaimana saat itu? Wal malaikatu basitu aidihim, sedang para malaikat memukul-mukul dengan tangannya sambil malaikat mengatakan akhriju anfusakum, hai orang-orang yang dolim, keluarkan nyawamu, keluarkan nyawamu. Al yauma tujzauna adzabal huni, pada hari ini kamu telah ditetapkan akan mendapatkan siksaan neraka yang menghinakan. Bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haq, sebab kamu selalu mengatakan terhadap Allah sesuatu yang enggak benar, selalu mendustakan ayat Allah, selalu menyombongkan diri. Wa kuntum an ayatihi tastakbirun, kamu sombong dengan aturan Allah, ayat Allah, ketetapan Allah. Zalim enggak bakal husnul khotimah, mau dipuji manusia kaya apapun. Jadi persiapan kita sekali lagi takwa ibu, insyaallah. Semoga dengan sifat-sifat ini kelak saat kita dicabut dalam keadaan husnul khatimah. Silakan yang megang lagi. Silakan ibu. Pak Ustadz, mohon penjelasannya tentang orang-orang yang istidraj itu Pak Ustadz. Istidraj. Istidraj itu istilah bagi orang-orang yang diberikan oleh Allah kenikmatan, diberikan oleh Allah kekayaan, bukan disyukuri untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi dipakai untuk mendurhakai Allah. Maka orang seperti ini bukannya dikurangi hartanya oleh Allah, akan ditambahkan. Bahkan dunianya dilapangkan selapang-lapangnya. Inilah yang dimaksud istidraj. Siapa mereka? Orang yang lebih peduli dengan dunia lalu melalaikan akhirat. Di surat Hud, surat 11 ayat 15 dan ayat 16. Surat 11 ayat 15 dan ayat 16. Man kana yuridul hayatid dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Inilah orang yang istidraj itu. Kenapa? Yang dicari dunia, hanya menghendaki dunia. Kami segerakan baginya dunia dan kami tidak rugikan sedikit pun. Dunia. Tapi akhiratnya zong nanti ibu, karena dia nggak mikir akhirat. Maka cara meraih dunianya terserah, yang penting gue dapat, gak peduli halal haram. Akhirnya diberi. Lalu orang itu merasa bangga seakan-akan sukses. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-16-nya, ulaika lahum laisa alaihim fil akhirati illan nar. Mereka itu orang-orang yang hanya dapat dunia dan nanti di akhirat gak dapat apa-apa kecuali neraka. Lahabita anhum, kemudian aku akan hapuskan bagi mereka ma sana'u fiha, semua yang pernah diraih dengan segala suksesnya di dunia. Wa batilum ma kanu ya'malun, dilenyapkan oleh Allah semua usahanya di dunia. Ini namanya istidraj. Orang makin sukses di dunia, makin lupa dengan Allah, maka makin dikasih, makin ngawur di dunia. Akhirnya di dunia dapat, di akhirat zong. Ini maksud daripada istidraj. Wallahu a'lam. Silahkan yang pegang mic berikutnya. Iya, dari bapak-bapak ada yang mau bertanya?
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Tat, wabarakatuh. saya punya banyak teman-teman yang alhamdulillah beringanan rezeki banyak, tapi kelihatannya untuk mendirikan sholat agak susah. Tapi di satu sisi mereka sudah bangga banyak bersedekah, membantu orang-orang yang kurang mampu dan sebagainya. Jadi apakah ini penilaiannya seperti apa, Tat? Karena di satu sisi wajibnya tidak dilakukan, tapi banyak hal-hal yang bisa meringankan. Makasih, Tat. Betul. Ini namanya talbis iblis, tipu daya setan. Bapak Ibu, amal ibadah yang paling utama dari seluruh amal ibadah kita apa? Salat. Rukun Islam dibina 5. Pertama syahadat, pondasi. Tiangnya apa, Pak? Maka Rasul mengatakan salat itu apa? Imaduddin. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, Jabir bin Abdullah, inna bainar rajul wa bainasy-syirk wal kufr tarka shalah. Sesungguhnya tali penghubung seseorang meskipun dia sudah syahadat, mengaku Islam dan iman, tapi telah dikatakan kafir atau musyrik ketika telah meninggalkan sholat. Maka Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi SAW, hadis sahih riwayat Imam Muslim, ya Rasulullah, ma amali afdal indallah, wahai Rasulullah, amal utama yang paling utama di sisi Allah itu apa? Apa jawaban Rasul? As-salatu li awalil waqtiha, sholat pada awal waktu. Sholat saja belum tentu membela, apalagi enggak sholat. Maka kan ada ayat fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Nah, inilah orang yang tertipu. Dia merasa sodakohnya banyak, dia merasa kebaikannya banyak. Gue biar enggak sholat, yang penting gue mau orangnya dermawan. Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasibu bihil abdu as-shalah. Amal yang pertama akan dihisab oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah sholat. Kalau sholatnya benar baru diterima. Maka Rasul mengatakan sholat itu adalah imaduddin, sementara syahadat itu adalah pokoknya agama. Pokok itu pondasi adalah as-syahadah. Kemudian apa? Kemudian imaduhu as-shalah, tiangnya sholat. Wa dzirwatu sanamihi al-jihad, sedangkan puncak daripada Islam adalah bersungguh-sungguh dalam segala ketaatan. Tapi puncak gak ada gunanya kalau gak ada tiang. Pak, ini tiang dirobohin, Pak, ada gak gunanya atap, lantai, semua aksesoris ambruk? Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan tentang sholat di dalam Al-Quran, setiap perintah sholat pasti diawali aqimis sholat, tegakkan sholat. Tadi angka 1, Pak. Sholat itu ibarat angka 1 yang diletakkan di depan. Sementara seluruh ibadah selain sholat itu diibaratkan angka 0. Bukan zong nilainya, bukan kosong, tapi diibaratkan angka 0 yang diletakkan di depan angka 1, Pak. Nih, angka 1-nya tegak, sholatnya tegak, somnya, zakatnya, hajinya, dan semua kebaikannya, hablum minannasnya bagus, angka 0. 1 tambah 0 berapa, Pak? 1 diletakkan 0 di depan, bukan ditambah, diletakkan, tambah 0 lagi 1, tambah 03, tambah 06, tambah 09, makin banyak 0 makin bernilai enggak? Kenapa? Sekarang Pak, 1-nya zong, Pak, 0-nya berderet, umroh tiap bulan, sodakonya bangun masjid 10 miliar, kayak apa? Enggak ada sholat. Silahkan Anda ngomong. Maka orang itu merasa dirinya pede, seakan-akan aku telah berbuat terbaik, tapi dia meninggalkan sholat. Berarti sombong nggak dengan ayat Allah, Pak? Mendustakan nggak ayat Allah, Pak? Maka Allah tidak menilai, nggak ada timbangan amalnya, cuman pujian dari manusia. Coba buka surat 18. Surat 18, ya ini surat Al-Kahfi, ayatnya dari ayat ke 103.
sampai ayat 105. Ayat ini Allah mengajak kita, Pak, berfikir, merenung. Qul, katakanlah, hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala? Perlukah aku beritahukan kepadamu, maukah aku sampaikan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya? Mau enggak, Bu, Pak, dikasih tahu orang yang paling rugi perbuatannya? Oke, lihat ayat ke-104-nya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Saya sedekahnya banyak, habluminas saya bagus kok, daripada dia sholat kayak gitu, mendingan gue gak sholat tapi gue mah orangnya baik. Ada yang ngomong gitu, Pak? Kata dia merasa telah berbuat sebaik-baiknya. Lihat berikutnya ayat ke-105-nya. Ulaikal ladzina kafaru bi ayatina, mengingkari ayat-ayat kami. Bukan kafir non muslim, bukan, Pak. Maaf, orang Islam disuruh sholat nggak sholat, mengingkari ayat nggak, Pak? Mengingkari ayat Allah. Ditentukan syariat nggak dilunaikan, mengingkari ayat Allah. Mengingkari ayat-ayat kami, maka mengingkari perjumpaan dengan kami, dengan Allah. Apa yang terjadi? Fahabitat a'maluhum, maka akan lenyaplah, hapuslah amal-amal mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, seluruh amal kebaikannya oleh Allah tidak ditimbang. Jadi silahkanlah mereka ngomong begitu ya, Pak ya. Yang jelas kita sebagai seorang muslim, tiang agama kita adalah as-shalah. Wallahu a'lam. Demikian. Silahkan, ada lagi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi kami simak, itu tiang agama sholat. Sebelum sholat itu kan kita butuh untuk menyucikan diri, Ustaz ya. Jadi toharoh ini posisinya sebelumnya berarti ya. Nah jadi kaitannya kan berarti ada toharoh lahiriah, ada toharoh batiniah. Kalau memang toharohnya jelek, berarti kan sholatnya juga ada jelek. Nah ini dengan kita baca syahadat ada sholat. Nah toharoh berarti posisinya ada di depannya atau demikian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan dua buah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang pertama hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bunyi hadisnya begini. La sholata liman lam yabhur. Tidak sempurna sholat seseorang yang tidak bersuci. Toharoh namanya, Pak. Nah, toharoh yang dimaksud di sini adalah suci badan. Bukan suci batin, suci badan. Makanya disuruh wudu. Gimana? Cuci tangan, kumur-kumur, istinsak, cuci wajah. Kalau junub berarti harus mandi junub. Nggak ada air berarti harus time. Ini toharoh untuk menyucikan badan. Apakah cukup hanya suci badan? Hadis sebelumnya, hadis yang berikutnya yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Malik Al-As'ari. Rasulullah SAW bersabda, at-tuhur. Kalau tohur satu, bersih suci. Kalau tuhur, kesucian, kebersihan yang bukan cuman satu. Maknanya luas. Syatrul iman, sebagian dari sempurnanya iman. Nah, tuhur yang dimaksud di hadis ini bukan bersuci untuk wudu dan mandi, tapi suci lahir dan batin. Di mana suci lahir? Tadi dengan cara kita menyucikan tubuh kita. Mana suci batin? Bersihkan akidah kita dalam hablum minallah dan hablum minan nas. Apa yang harus kita sucikan dari hablum minallah? Sucikan dari kesyirikan, sucikan dari riya, sucikan dari kezaliman, dari kemungkaran. Apa suci dengan hablum minan nas? Sucikan dari segala perbuatan-perbuatan dolim, baik melalui lisan, melalui harta, melalui fisik. Sucikan.
Maka yang namanya tuhur, kesucian lahir batin, itu kompleks seluruhnya. Ada orang rajin sholat, akhlaknya buruk, nggak bisa masuk surga. Kenapa? Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Aktsaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Orang mengatakan vertikal horizontal. Vertikal itu apa? Takwa kepada Allah, amal ibadah yang dilakukan hablum minallah. Salatnya, zakatnya, puasanya, semua urusan haknya Allah. Apa itu hablum minannas? Husnul khuluq, akhlak yang baik dalam hablum minannas. Orang salatnya sebaik apapun, hablum minannasnya hancur, belum tentu bisa masuk surga. Bukan sia-sia salatnya, tapi salatnya berpahala, hanya hablum minannasnya rusak, beresiko dosa. Maka boleh jadi saat ditimbang amal buruk dengan amal baik, salatnya bagus, ada timbangan, amal buruknya banyak. Nah, maka timbangannya lebih buruk yang lebih banyak. Maka dia akan masuk fa ummuhu hawiyah. Jadi di sini Pak, akhlak dan hablum minallah dan akhlak hablum minannas ini harus seimbang dan harus dijaga dua-duanya. Maka yang paling banyak menyebabkan masuk surga ketakwaan kepada Allah dan akhlak dalam hablum minannas. Tapi Ustadz, orang ini sholatnya rajin, kok orangnya jahat? Boleh jadi ada yang salah dalam sholatnya. Sebab orang yang sholatnya benar, jaminannya apa? Coba buka surat 29 ayat 45. Orang yang sholatnya benar, jaminannya apa di situ? Innas sholatatan ha'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholatmu akan mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan siapa yang menjamin ini Pak? Jaminan Allah pasti benar apa enggak Pak? Tapi Ustadz, banyak orang sholat kok masih korupsi, orang sholat masih maksiat, orang sholat masih mengkhianati istri, masih mengkhianati suami, masih dolim. Berarti sholatnya belum dilakukan dengan sebenarnya. Makanya sholat yang benar itu yang seperti apa? Di ayat itu sebelum kita disuruh mendirikan sholat, apa yang disuruh oleh Allah di situ? Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Pertama disuruh apa di situ Bapak Ibu? Bacalah. Kira-kira perintah baca di situ perintahnya dengan akro, dengan ikro atau dengan utslu? Ikro atau utslu? Bahasa Arabnya bacalah apa? Ikro. Di situ Allah gunakan kata apa? Enggak pakai ikro Pak, utslu. Kapan Allah perintah Rasul dengan ikro? Pertama kali beliau mendapat wahyu. Ikro. Ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Iqra. Ma ana biqari, akhirnya didekap oleh malaikat Jibril. Karena saat itu Rasul belum tahu apa-apa. Begitu turun wahyu, perintah sholat, apakah langsung diperintahkan sejak jadi nabi? Nunggu 10 tahun Pak. Benar apa enggak? Nah 10 tahun pertama apa yang Allah sampaikan? Akidah, akhlak, akidah, akhlak, akidah, akhlak. Begitu akidah sudah mantap, akhlak sudah mantap, dibaca semua ayat Al-Quran dengan utslu. Utslu gak cuman ikro dibaca, tapi dikaji, direnungkan, ditadaburi, dipelajari. Baru setelah Anda mempelajari Quran, akhlakmu sudah bagus, akidahmu sudah bagus, wa aqimis shalah. Jadi beruntun ibu di zaman Rasul. Maka ada hadis bunyinya apa? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk apa? Akhlak dulu disempurnakan Pak, 10 tahun Pak. Akidah dulu disempurnakan 10 tahun baru disuruh sholat. Bukan berarti ya udah kalau gitu kita 10 tahun belajar akidah sama akhlak, ntar sholatnya kalau udah 10 tahun. Bukan begitu. Kita sekarang hidup setelah ada Al-Quran. Berarti sejalan dengan itu, yuk kita dirikan sholat, tapi mari kita pelajari ilmunya sholat, kaidahnya, ilmunya, bagaimana kita tadabbur Quran, sehingga antara sholat kita cocok dengan perbuatan kita. Maka orang yang sholatnya benar, insya Allah akhlaknya orang yang sholatnya asal sholat, fawailul lil musalli.
Demikian, jadi kaitannya antara tuhur, kesucian, akidah dan badan dengan sholat itu bersatu, tidak terpisahkan. Wallahu a'lam. Cukup barangkali Bapak Ibu, karena waktu juga yang telah menghalangi kita. Kami cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang sama-sama kita uraikan insyaallah membawa manfaat, membawa berkah untuk kita, rahmat dan barokah dari Allah, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang insyaallah makin giat mempersiapkan bekal kita yang terbaik untuk nanti di hari kiamat. Yang benar dari Allah yang disampaikan melalui Rasulnya, yang salah saya yang menyampaikan yang penuh kekurangan, dan kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.